Assalamualaikum, selamat datang di Pawon Cerita. Cerita yang disajikan Hamad dari dapur dengan racikan terbaik. Selamat menikmati. Namaku Raka. 5 tahun lalu, hidupku nyaris sempurna. Aku punya usaha bengkel yang ramai di pinggir jalan raya kota kecil kami. Pendapatan cukup untuk menyekolahkan kedua anakku dan membawa istriku sesekali berlibur. Kami memang bukan keluarga kaya, tapi bahagia. Semua terasa stabil, tenang, dan terarah. Namun, hidup bisa berubah secepat embusan angin. Semua bermula saat aku tergoda untuk memperluas usaha lewat sebuah proyek investasi kendaraan niaga. Seorang rekan menawarkan peluang besar. Katanya, keuntungan bisa dilipat gandakan dalam waktu singkat. Aku tergoda, lalu menyuntikkan seluruh tabungan, bahkan berani meminjam dari bank dan beberapa kerabat. Dalam hitungan minggu, proyek itu terbukti tipu daya. Uangku raib dan rekan itu menghilang tanpa jejak. Dalam 3 bulan, aku kehilangan segalanya. Modal, reputasi, kepercayaan. Istriku tak tahan hidup dalam tekanan utang dan malu. Ia membawa anak-anak kembali ke rumah orang tuanya. Rumah kami disita. Barang-barang dijual murah untuk menutup cicilan. Aku yang dulunya punya puluhan karyawan, kini bahkan tak mampu membeli makan 3 kali sehari. Aku menumpang hidup di kamar sempit rumah kontrakan milik teman SMA-ku yang iba melihat keadaanku. Malam-malamku dipenuhi sesal dan tangis. Aku duduk termenung menatap langit-langit, menyesali semua keputusan bodoh yang kuciptakan. Dalam keputusasaan itulah, sebuah pesan tak terduga masuk ke ponselku. Nama pengirimnya Jatmiko, teman lamaku yang sudah bertahun-tahun tak terdengar kabarnya. Jalan pintas Jatmiko adalah teman satu angkatan saat SMK dulu. Terakhir aku dengar, dia hanya bekerja serabutan sebagai tukang las keliling. Tapi ketika kami bertemu kembali di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, aku nyaris tak mengenalinya. Ia duduk angkuh di kursi kulit, mengenakan arloji mahal, baju bermerek asing, dan memarkir SUV hitam mengilap di depan kafe. Senyumnya tetap sama, tapi matanya seperti menyimpan rahasia gelap. Kami berbasa-basi sejenak, lalu ia bertanya soal keadaanku. Aku hanya bisa mengangguk lesu. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Lalu berkata, "Rezeki dari alam, Ra. Tapi, jalannya bukan buat semua orang." Aku mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Ia menyodorkan secari kertas lusuh dari saku dalam jaket kulitnya. Di kertas itu tertulis sebuah lokasi dan waktu. Alas Kembang, malam Jumat Kliwon. Ia menatapku lekat-lekat sebelum berkata, "Kalau benar-benar mau, datanglah. Tapi ingat, jangan bawa siapapun. Dan jangan pernah berharap bisa mundur setelahnya." Tatapan mata Jatmiko saat mengatakan itu membuat bulu kuduku meremang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ia tahu aku akan datang. Seolah aku sudah ditunggu. Hari yang ditentukan tiba. Malam Jumat Kliwon. Udara terasa aneh sejak sore hari. Angin dingin berhembus tanpa arah. Aku menyetir seorang diri menuju Alas Kembang, sebuah hutan tua yang dikenal angker di pinggiran Kabupaten Wonogiri. Menurut cerita warga, tempat itu sering memakan korban yang tersesat atau yang mencoba bermain-main dengan kekuatan tak kasat mata. Setibanya di sana, suasana sunyi menyambutku. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Hanya desir angin yang meliuk di antara pepohonan yang tinggi menjulang. Aku mengikuti petunjuk dari peta yang digambar tangan di kertas lusuh Jatmiko. Jalannya sempit dan berkelok, hingga aku tiba di sebuah pohon besar yang batangnya dililit kain mori putih. Aku berdiri terpaku.
tak tahu harus mulai dari mana. Tapi entah mengapa, tanganku bergerak sendiri, mengeluarkan kertas mantra dari saku dan membacanya perlahan. Suara dari mulutku seperti bukan milikku. Saat mantra selesai ku baca, udara seolah berhenti. Kabut tipis turun perlahan, menutupi pandangan sekelilingku. Lalu, dari balik kabut muncul sosok perempuan. Gaunnya panjang dan usang, rambutnya hitam menjuntai, menutupi sebagian wajah. Tapi yang terlihat jelas adalah kontras yang mengerikan. Separuh wajahnya cantik, namun separuh lainnya hancur dan membusuk. Kulitnya mengelupas dan berulat. "Apa yang kamu cari, Raka?" Tanyanya dengan suara parau, seperti berasal dari dalam tanah. Tubuhku kaku, tapi mulutku menjawab, Saya ingin kaya." Ia mengangguk perlahan. "Kau bisa mendapatkannya, tapi setiap Jumat Kliwon, satu orang yang kau kenal akan mati. Jika kau berhenti, semua yang kau miliki akan hilang. Dan kau akan menggantikanku di sini." Dalam keputusasaan, tanpa pikir panjang, aku mengangguk. Harga yang dibayar. Keesokan harinya, semuanya berubah. Seolah alam semesta membukakan jalan baru. Seorang investor misterius menghubungiku dan menanamkan modal di proyek perbengkelan. Uang masuk deras. Bisnis baruku berkembang pesat. Tak lama aku membeli rumah baru, mobil, dan bahkan menyewa staf-staf profesional. Orang-orang mulai menatapku dengan iri dan kagum. Namun Jumat Kliwon pertama datang membawa kabar buruk. Teman SMP-ku, Arwan, meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di jalan yang sepi. Aku merasa terguncang, tapi mencoba menganggapnya sebagai kebetulan. Jumat Kliwon berikutnya, sepupuku Lia ditemukan tewas di kamar kosnya. Dokter bilang serangan jantung, padahal ia masih 25 tahun. Mulai mencatat kematian demi kematian. Setiap Jumat Kliwon seseorang yang kukenal meninggal, entah teman lama, mantan rekan kerja, bahkan seorang guru yang dulu mengajarku membaca. Tak ada pola yang jelas, hanya satu kesamaan. Semuanya punya hubungan denganku. Rasa bersalahku tumbuh, tapi rasa takut kehilangan segalanya jauh lebih besar. Hingga suatu malam, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berada di tengah alas kembang dikelilingi wajah-wajah orang yang telah mati karena perjanjianku. Mereka menatapku tanpa kata. Mata mereka kosong, tapi tubuh mereka penuh luka dan darah yang mengalir ke tanah. Lalu perempuan itu muncul, tersenyum sambil menunjuk ke arah rumahku. Aku terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tak lama kemudian, teleponku berdering. Istriku Ayu menangis panik. Anakku yang kecil, Tito, mengalami kejang mendadak dan sedang dibawa ke rumah sakit. Aku segera meluncur ke sana. Di ruang IGD, dokter mengatakan Tito selamat, tapi penyebab kejangnya tak bisa dijelaskan. Ia seperti kehilangan kesadaran saat tidur, seolah jiwanya ditarik ke suatu tempat. Saat aku melihat wajah Tito yang pucat dan tubuhnya menggigil, aku tahu dia akan menjadi tumbal berikutnya. Aku tak bisa diam, tidak anakku. Hidupku memang berubah. Aku punya segalanya yang dulu hanya bisa kupikirkan dalam mimpi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aku tidak bisa tidur. Selalu ada perasaan mengganjal, rasa bersalah, dan yang lebih mengerikan. Suara-suara berbisik yang muncul di dalam kepalaku. Wanita itu, ia tidak pernah benar-benar pergi. Kadang aku melihat sosoknya di cermin, berdiri di belakangku. Kadang aku mencium bau busuk di kamar tidur, meskipun rumahku ber-AC. Ia mengawasiku, memastikan aku menepati perjanjian, dan aku tahu harga dari kekayaan ini belum lunas. Hari-hari setelahnya, aku mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ku cari Jatmiko, tapi rumahnya kosong dan tetangga bilang ia sudah lama tak terlihat. Bahkan nomor ponsel yang dulu menghubungiku tak lagi aktif. Aku mencoba bertanya ke dukun dan paranormal, tapi tak satu pun
berani mencampuri urusan dengan penunggu alas kembang. Salah satu dari mereka, seorang nenek tua di lereng gunung, akhirnya memberiku petunjuk. Ia mengatakan bahwa perjanjian dengan makhluk alas kembang hanya bisa diputus jika aku mengembalikan apa yang kudapat, kekayaan, keberuntungan, dan tumbal yang belum jatuh. Tapi itu berarti aku harus kehilangan segalanya, termasuk kemungkinan nyawaku sendiri. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku kembali ke alas kembang. Kali ini bukan dengan harapan, tapi dengan penyesalan. Aku membawa seluruh uang tunai yang kumiliki, menyiramkannya ke akar pohon yang dulu kulihat. Aku membaca mantra terbalik yang diberikan sang nenek. Suaraku bergetar, tubuhku menggigil hebat. Kabut kembali turun. Perempuan itu muncul lagi. Kini wajahnya sepenuhnya membusuk. Belatung keluar dari matanya. "Kau datang untuk membatalkan janji?" tanyanya dengan nada murka. Aku mengangguk, menahan muntah. "Kalau begitu, kau tahu akibatnya." Tubuhku tiba-tiba tak bisa digerakkan. Kabut menelanku. Jeritan terdengar dari segala arah, seolah ribuan roh menuntut balas. Dunia menjadi hitam. Aku tidak tahu apakah aku mati malam itu, atau hanya kehilangan diriku sepenuhnya. Tapi ketika aku terbangun keesokan paginya, aku berada di rumah kontrakan lamaku. Uangku lenyap, usahaku tutup. Tapi keluargaku masih hidup. Dan di cermin kamar, samar-samar, aku melihat bayanganku tersenyum dengan wajah bukan milikku lagi. Puncaknya terjadi ketika anakku Dito mulai bicara sendiri di malam hari. Ia duduk di sudut kamar dan bergumam pelan, seolah sedang diajak bermain oleh seseorang. Ketika kutanya, ia menjawab, "Om yang matanya kosong, suka main peta umpet." Ketakutan merayap seperti racun ke dalam rumah kami. Ayu mulai curiga. Tapi aku hanya bisa menyuruhnya percaya bahwa ini hanya fase. Padahal jauh di dalam aku tahu sesuatu dari alas kembang masih mengikutiku. Aku kembali menemui nenek tua di lereng gunung. Ia memandangi wajahku lama, lalu berkata lirih, "Jiwamu terbelah, Raka. Separuh masih terikat di sana. Bisakah aku mengakhiri semuanya?" tanyaku. Nenek itu menangguk, lalu menyodorkan sebilah keris kecil, tua dan berkarat. "Kalau kau benar-benar ingin membebaskan keluargamu, kau harus menjemput separuh jiwamu dan mengurungnya." "Di mana?" tanyaku. Ia menatapku tajam. "Kau harus kembali ke tempat itu untuk terakhir kalinya. Aku tahu, malam itu juga aku harus kembali ke alas kembang. Tidak untuk bernegosiasi, tapi untuk menantang apapun yang masih menyisakan kutukan dalam darahku. Dan aku bersumpah, kali ini hanya satu dari kami yang akan keluar hidup-hidup dari sana." Aku tiba di tepi hutan pada tengah malam. Alas kembang masih seperti dulu, sunyi namun hidup. Kabut tipis mendantung di antara pepohonan, dan aroma bunga busuk memenuhi udara. Teris berkarat itu kugenggam erat di tangan kanan. Dan di saku celanaku, seuntai tali janur yang kubawa dari nenek tua. Setiap langkahku terasa berat. Tanah seolah menolak pijakanku, dan suara-suara mulai terdengar lagi. Bisikan, rintihan, dan tawa perempuan. Aku terus berjalan, mengikuti jalan setapak yang entah bagaimana masih kuingat jelas. Di tengah hutan, aku sampai di tempat yang sama. Pohon besar dengan akar menjulur seperti tangan makhluk yang sedang tidur. Sosok perempuan itu muncul lagi, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya mengelupas, dan matanya hitam sepenuhnya. "Kau kembali," katanya. Suaranya bergema seolah berasal dari dalam tanah.
Aku datang untuk mengambil kembali jiwaku. Untuk mengakhiri semua ini, kataku tegas, meski gemetar. Dia tertawa, dan dari balik pepohonan, sosok-sosok lain mulai muncul. Wajah-wajah dari masa lalu. Orang-orang yang mati sejak perjanjian itu dimulai. Kau tak bisa mengambil sesuatu yang telah menjadi milik kami, ia mendesis. Kecuali kau membayar dengan darah. Hidupku kembali ke titik nol. Tak ada uang, tak ada properti, bahkan tidak ada kendaraan. Tapi Ayu dan anak-anak selamat. Dan itu cukup bagiku. Kami kembali hidup sederhana, menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Meski Ayu tidak tahu semua yang sebenarnya terjadi, ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dariku. Aku berusaha menjalani hidup seperti biasa. Mencari kerja kasar di bengkel milik orang lain, menyapu jalan, angkat-angkat barang di pasar. Tapi setiap malam, ketika aku menatap cermin, bayangan di balik pantulan itu selalu muncul. Sosok yang mirip denganku. Tapi matanya kosong, senyumnya dingin. Kadang aku bangun di tempat yang tak ku kenali. Tangan dan bajuku kotor oleh tanah atau lumpur. Pernah sekali aku menemukan lumpur hitam, mengering di kaki tempat tidur, dan bau anyir samar di dalam kamar. Sejak saat itu, aku mulai mencatat jam tidurku. Dan aku sadar, setiap malam Jumat Kliwon, aku tidak bisa mengingat apapun. Aku merasa seperti ada sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang tersisa dari perjanjian itu. Mungkin aku tak sepenuhnya lepas. Hari-hari berlalu tanpa bisikan, tanpa sosok di cermin, tanpa suara langkah tengah malam. Aku menjalani hidup seperti manusia biasa, lelah bekerja, tertawa bersama keluarga, dan bersyukur atas hal-hal kecil. Ayu dan anak-anak pun mulai tampak lebih tenang. Tak ada lagi main petak umpet dengan makhluk tak kasat mata. Namun jauh di dalam, aku tahu bahwa apa yang terjadi di Alas Kembang bukan sekadar legenda. Itu adalah bagian dari hidupku yang tak bisa kuhapus. Keris tua itu kusimpan di dalam peti kecil, terkunci, dan dikubur di bawah pohon mangga di halaman rumah. Suatu malam, Dito menghampiriku dengan wajah polosnya. Ia berkata lirih, "Ayah, Om matanya kosong bilang, dia akan datang kalau ayah lupa janji." Aku terdiam. Janji memang telah kubayar dengan nyawa, dengan darah, dengan kehilangan. Tapi kutukan itu, ia bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya ditebus. Namun malam itu, aku hanya tersenyum pada Dito dan memeluknya erat. Dalam hatiku, aku berjanji satu hal. Kalau ia kembali, aku juga akan siap kembali ke sana. Terima kasih telah mengikuti kisah Janji di Alas Kembang. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Dukung terus karya fiksi lokal agar tetap hidup dan berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kamu masih berani membaca di malam hari.